Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, mari kita simak jawaban dari Kiai Haji Muharrar ketika ditanya oleh dua pengurus tingkat MWC menanyakan kepada Kiai Haji Muharrar atas kebenaran apakah beliau merangkap jabatan, merangkap sebagai pengurus PWILS, sekaligus juga merangkap sebagai ketua NU Ranting di kawasan di sana. Kemudian jawaban beliau tidak akan melepaskan dua-duanya, akan menjadi orang yang berkhidmat di Nahdlatul Ulama karena menjadi pengurus inti di sana, kemudian juga akan berkhidmat di organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS. Oleh sebab itu ketika bicara tentang anggota PWILS itu sama saja membicarakan tentang warga Nahdien karena penghuninya semuanya adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Hanya saja ada instruksi dari atasan agar tidak merangkap jabatan. Kalau memang mau menjadi pengurus PWILS, jangan menjadi pengurus NU atau sebaliknya. Cuman dalam konteks ini Kiai Haji Muharrar mengatakan beliau akan berkhidmat dua-duanya. Cuman beliau menjadi ketua ranting NU di sana, tetapi beliau menjadi anggota saja, bukan menjadi pengurus. Soal berkhidmat di mana saja selama berkhidmat di dalam organisasi yang berpaham ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak sebuah pengakuan jawaban dari Kiai Haji Muharrar ketika ditanya bagaimana sikapnya disuruh memilih NU atau memilih organisasi PWILS yang sekarang lagi heboh-hebohnya keberadaan PWILS yang sedang berseteru dengan organisasi sebelah yaitu organisasi FPI, dan pada saat itu luar biasa ada korban berdarah, dua kubu yang berbentrok sehingga PWILS hari ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Secara tidak langsung juga kalau kita merujuk kepada surat instruksi PBNU melarang warga kader Nahdlatul Ulama dan juga pengurus NU struktural yang aktif bergabung ikut terhadap organisasi bernama PWILS. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak perbincangan dan jawabannya Kiai Haji Muharrar ketika ditanya oleh MWC NU, para kiai yang mewawancarai beliau. Nah, untuk itu mari kita simak jawaban beliau dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Saya Muharrar Buduri Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Alhamdulillah saat ini kami ketemuan Ketua MWC NU di Kabupaten Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Demak. Beliau Ketua MWC bersama dengan Rois Suriah MWC NU Kecamatan Wonosalam. Beliau silaturahim ke sini menyampaikan beliau utusan dari PCNU ya. Ya silakan dari Bapak Yai untuk menyampaikan hajat silaturahim ke tempat saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama kami silaturahim kepada Yang Muharrar. Yang kedua untuk meminta solusi dikarenakan adanya pelantikan besok pagi itu ternyata ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi. Di antaranya tidak boleh merangkap jabatan. Yang termuat di situ adalah PWI dan MWC NU Kecamatan Wonosalam. Ya, maka dari itu kami dari kepengurusan MWC Kecamatan Wonosalam memohon kepada Bapak Yai Muharrar untuk memberi solusi baiknya seperti apa. Kalau Yai Muharrar itu memang tidak ada terikat sama sekali dengan PWI, beliau mohon sudilah kiranya untuk memberi penjelasan kepada PWI Kabupaten Demak selaku yang memangku keorganisasian di dalam PWI, supaya nanti dari PC Kabupaten Demak, PCNU Kecamatan Demak bisa menerima dan legowo akhirnya memberi
rekomendasi untuk pelantikan besok pagi. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini dari Ketua PCN, Ketua MBC dan juga Rois Surya menginginkan apa itu dari keputusan PBNU bahwa kepengurusan NU tidak boleh merangkap. Selama ini saya kan yang terkenal kan merangkap di PBI. Sementara saya sendiri juga ketua NU Ranting Telogorjo dan juga merangkap sebagai Surya Badal Rois Surya, Wakil Rois Surya di MBCNU. Jadi beliau datang ke sini untuk memberikan tanggapan dari saya bahwa kepengurusan di MBCNU tidak boleh merangkap. Jadi tidak boleh menjadi pengurus di MBCNU sekaligus menjadi pengurus PBI LS. Sementara saya ini termasuk kesepuan PBI LS Kabupaten Demak. Jadi kalau mengekor, ini tidak dari panjangan tapi mengekor dari keputusan di PBNU itu harus melepas salah satu. Jadi kalau ikut PBILS ya ikut PBI saja. Tapi kalau ikut MBCNU ya MBCNU saja. Jadi begini Pak Yai, terus terang kami ini kan memang mengikuti langkah-langkah ayah, kakek, kami yang semuanya adalah orang Nahdlatul Ulama. Semua adalah berkhidmah ke Nahdlatul Ulama. Sebagaimana panjenengan juga berkhidmah. Kan tidak gaji, tidak berkhidmah semua. Jadi saya sendiri yang notabene dari kecil juga termasuk orang Nahdlatul Ulama dan kami sudah bertahun-tahun juga menjadi ketua ranting NU. Dan juga kami kebetulan saat ini ditunjuk sebagai wakil Surya pengen saya berkhidmat totalitas. Jadi berkhidmat saya tidak cuma khidmat saja, tapi juga membantu. Bahkan kami juga ada mobil yang kita bantukan di di Ansor gitu. Dan juga kami juga bantukan mobil di PBI dan juga ke organisasi yang lain. Dari yang asli hati nurani kami akan berkhidmat ke NU selamanya. Jadi dari kecil nyampe sekarang, bahkan kalau bisa sih nyampe wafat akan berkhidmat ke NU. Sehingga ke-NU-an kami ini benar-benar dohir batin. Tidak cuman batinnya saja, dohirnya saja, tapi dohir batin gitu. Tapi kalau ada instruksi dari PBNU yang telah dilayangkan juga ke PCNU juga panjenengan dapat dapat surat, dapat mandat dari PCNU yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Aminuddin yang untuk memilih berkhidmat di NU saja, berarti jangan di PBI atau keduanya. Ini tadi Pak Yai coba kami ini kan baru Pak Rois. Seumpamanya Pak Yai, seumpamanya saya putuskan saya di PBI itu kan juga hanya sekedar kesepuan. Katanya kan nama saya tercatat sebagai kesepuan gitu ya. Tapi itu kan tidak seperti organisasi NU yang terstruktur dan sebagainya yang Masya Allah kan. Seumpamanya Pak Yai, seumpamanya saya juga khidmah di PBI LS dan juga khidmah di NU. Sebabnya yang di PBI LS itu kan juga orang NU semua. Bukan mereka itu orang Wahabi atau orang Muhammadiyah atau orang luar kan enggak. Semuanya orang orang NU semua. Seumpamanya Pak Yai, ini saya minta penanggapan dari panjenengan yang panjenengan sebagai ketua MBCNU. Saya juga khidmah ke PBI dan juga khidmah ke NU. Kira-kira bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi kami juga memahami bahwa pengurus PBI, orang-orang PBI juga orang-orang NU.
NU itu ada di mana-mana. Nggih. Oleh karena dari terkait dengan pelantikan besok itu sebetulnya belum mendapat rekom dari pengurus wilayah karena rangkap jabatan. Oh, itu Rangkap jabatan di PWI dan pengurus MPC. Oleh karena tanggapan saya, boleh monggo yai, sebenarnya tidak pengurus. Oh, ada. Sebenarnya tidak Jadi pengurus. ikut PWI. PWI boleh apa-apa. Ya. Ada pengurus lah. Iya. Yang penting Asal tidak boleh. pengurus di PWI. PWI. Jadi intinya kan udah jelas kan. Ya, jelas. Ikut PWI enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan? Tapi jangan ikut jadi pengurus, ya. Maka jadinya Ya. apa itu kami juga berpengennya saya berkhidmat di apa itu berkhidmat di PWI LS dan juga berkhidmat di MBCNU. Lagi pula kan dari apa itu dari PWI kan juga tidak ada surat resmi saya ini diangkat menjadi Ya, tidak ada ketua SK, ya. Bapak tidak ada SK. Jadi kalau mendengar Dewi Romo Yai tadi, kalau khidmah di dua enggak masalah. Maka dari itu kami putuskan kami akan khidmah ke NU secara totalitas. Apalagi ini Pak, Alhamdulillah. perkembangan pondok juga semakin bagus. Nanti kami juga rencana kami kan tahun 2026 saya kan pengen apa itu menghadiahkan menitipkan mobil untuk NBC seperti yang saya sampaikan kemarin itu kan juga saya rencanakan. Yaitu kalau saya juga ikut apa itu ikut kepengurusan kan bisa berkhidmat juga. Jadi inti kata Kiai seperti yang panjenengan sebutkan, berarti Romo Yai kan membolehkan lah khidmat di mana saja. Cuma panjenengan menyarankan jangan ikut kepengurusan. Terus kami apa itu juga akan berkhidmat ke MBC. Sebabnya itu surat resmi dari apa kami itu nggak ada. Memotong sedikit penjelasan dengan kami berdua ini supaya ada hasilnya. Andai kan dituangkan di hitam di atas putih, kados apa? Umpamanya saya akan apa itu hitam di atas putih ya, seperti Dewi Romo Yai tadi. Jadi kami akan berkhidmat ke organisasi apapun. Yang penting masih naungan Islam. Lebih-lebih di NU. Jadi bukannya saya lepas dari NU kemudian saya keluar dari NU enggak. Jadi saya juga nimbing NU. Kalau NU kan jelas ya, ada anu resmi kan, ada pelantikan resmi juga kan. Sebenarnya diminta dari PWI itu kan ada surat pernyataan mundur dari pengurus PWI. Nanti kerso, nanti kami buatkan, nanti terus harus menyatakan tanda tangan untuk mundur dari pengurus PWI. Kalau masalah saya itu mundur atau tidak, saya sendiri kan belum tahu kira-kira saya ini di sana itu pengurusan apa tidak kan nggak tahu. Sebenarnya selama ini saya yang penting khidmat ke PWI. Jadi pendanaan PWI. Tapi kerso kan persyaratannya kan itu dari pengurus wilayah. Kalau ada surat pernyataan resmi. Kalau masalah itu Kiai monggo kebijakan panjenengan. Yang pasti kami masih tetap khidmat ke NU atau ke PWI. Adapun seumpamanya apa itu saya dipecat misal, gara-gara saya masih tetap khidmat, enggak apa-apa, kan hanya dipecat kepengurusan saja. Orangnya masih NU dan masih khidmat ke NU. Kan anu Pak Yai. Ya apa itu teman-teman semuanya, wabil khusus untuk teman-teman rekan-rekan di PWI, beliau ini tidak dari hati nurani, tapi memang dari utusan dari urusan apa itu dari atasan yang apabila ada teman-teman PWI yang masih apa itu ikut nimbrung kepengurusan apa itu PWI, ikut nimbrung kepengurusan PWI, itu tidak bisa ikut merangkap menjadi kepengurusan MBC atau NU lah, intinya seperti itu. Ya dari kami pribadi masih apa itu masih khidmat PWI dan juga masih khidmat
Di NU. Jadi kita untuk melepas NU ya nggak bisa karena memang ayah kakek kami orang NU semua, dan kebetulan saya ini juga NU, lambang NU terpapang besar dari semua santri mayoritas semuanya Nahdlatul Ulama semua. Ya gitu semuanya, semoga menjadi maklum untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.